Oh, servernya lagi bermasalah ini. Mungkin butuh refresh ataupun di-restart. Jadi kali ini kita akan membahas tentang server. Sebenarnya server itu apa? Pengertian umumnya itu hanya apa? Pelayan. Kalau ibarat di rumah makan itu pelayan, pelayan konsumen. Kalau di server pelayan klien, pelayannya user. Berapa orang yang make, berapa orang bandwidth-nya untuk satu orang, berapa orang apa penggunanya. Itu dia penggunaan server. Nanti kita lihat jenisnya, kita lihat fungsinya masing-masing. Oke, kita share screen lah ya, bahan kita. Nih. Oke, nampak? Nampak, Risna? Iya Pak, nampak Pak. Kita akan bahas tentang server pada jaringan komputer. Inilah server. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan jenis layanan. Itulah tadi ya, pelayan dia. Service tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Jadi yang melayani si klien, kalau kalian misalnya mengakses Google, Facebook, itu yang disebut dengan server. Server Google, server data, database server, itu sama itu. Server didukung dengan prosesor RAM. Jadi kalau misalnya servernya lambat, itu terkadang apa? PC-nya ataupun komputernya itu tidak standar. RAM-nya mungkin kecil, hanya 2 giga. Padahal yang dilayani mungkin kadang kayak mahasiswa itu ada ratusan orang kan, ada ribuan. Jadi servernya harus didukung dengan RAM juga, hard disk, penyimpanan. Baru apalagi kapasitas bandwidth jaringan internetnya harus didukung juga. Jadi ini server didukung dengan RAM prosesor yang bersifat available, bersifat apa sesuai dengan permintaan dan RAM yang besar. Ini RAM, Random Access Memory. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut dengan sistem operasi jaringan. OS. Ada sekarang OS itu paling banyak untuk server itu menggunakan Linux. Linux. Kalau Windows jarang sih kalau untuk server yang besar ya. Karena Linux katanya jarang dibobol, jarang dihack ataupun disalahgunakan. Jadi ini network operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses jaringan dan sumber daya. Tapi sekarang ini server ini sudah agak jarang, sudah mulailah ditinggalkan dengan adanya cloud, komputasi awan. Pernah dengar komputasi awan? Pernah kan? Itu penyimpanan di awan. Jadi kita tidak butuh lagi yang namanya fisik, tidak butuh lagi namanya CPU di sana, tidak butuh lagi ruangan khusus server. Dia tinggal menyewa. Dan yang menyediakan cloud ini sudah banyak sekarang. Ada Windows Azure, ada banyak lah di apa. Oke, John.com baru perusahaan yang di Cina yang besar itu. Orang itu menyediakan cloud ataupun server penyimpanan di awan. Tapi sangat-sangat besar biayanya per bulan. Karena biaya maintenance, baru pun development programnya sangat-sangat rumit. Itu dia ya pengertian server, sebuah sistem jaringan komputer yang menyediakan layanan service. Pelayan, langsung ingatlah server, oh pelayan. Itulah apa pengertian dasar ya. Server, oh pelayan itu. Pelayan klien, pelayan komputer lain, pelayan dalam sebuah jaringan LAN ataupun WAN. Itu dia untuk server. Untuk fungsi utamanya ada tugas utama server adalah melayani komputer klien. Baik itu aksesnya, baik waktunya, biar lifetime atau real time. Ini melayani komputer klien dan bagi menjadi beberapa fungsi sesuai dengan jenis server.
Jadi ada jenis server ya. Ada server aplikasi. Ini yang kita gunakan itu. Server aplikasi. Itulah yang sekarang e-commerce itu jual beli online. Itu udah termasuk server aplikasi karena kita tinggal make. Database barang di sana udah lengkap, database barangnya sudah lengkap, database stoknya berapa sudah lengkap. Jadi harganya pun, potongan harganya sudah lengkap. Itulah server aplikasi. Ini server yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Termasuklah ini Play Store ya. Play Store kalau di Android. Kalau di iPhone apa namanya? Penyedia aplikasi. Di iPhone Play Store baru, apalagi penyedia aplikasi ya. Kalau di Oppo dia kan ada manajemen aplikasi, bisa kita langsung download di sana tanpa Play Store. Satu lagi di apa? Di iPhone apa namanya itu ya, lupa. Kalau di Google dia Play Store. Itulah untuk server aplikasi. Untuk server data, nah inilah server data. Server data ini contohnya Google. Di Google itu kan jutaan data yang tersimpan di sana. Jadi apapun kita cari di sana itu serba ada. Tidak ada yang disembunyikan Google. Server data, server jenis ini digunakan untuk menyimpan berbagai data. Itulah Google ya. Mozilla itu apa? Browser. Baik data yang belum diolah ataupun data yang sudah diolah menjadi informasi. Kan di Google itu kita bisa di situ apa? Mengakses jurnal, itulah data yang sudah diolah ya. Contohnya skripsi itu data yang sudah diolah, sudah ada hasilnya, sudah bisa kita pakai, itu dia pengertiannya. Ini data yang sudah diolah menjadi informasi. Jadi data hoax pun banyak di sana kan. Data ini dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi yang ada di server. Inilah dengan data ini dibantu. Contohnya ini kita menggunakan browser lah, Google Chrome, Mozilla, baru Opera Mini itu termasuk browser ya. Itulah pendukungnya nih. Data ini dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi di server. Nah, itulah penjelasan daripada server data. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Segala sesuatu yang kita inginkan ada. Tersedia. Baru yang ketiga itu ada server proxy. Proxy itu keamanan. Ini. Untuk mengatur lalu lintas jaringan pengaturan, orang awam lebih mengenal proxy server dengan mengkoneksikan komputer ke klien. Jadi server proxy ini sangat-sangat perlu juga. Contohnya di di warnet kan. Kalau misalnya seseorang mengakses tanpa persetujuan persetujuan operatornya, dia akan meng-cut, dia akan downkan aksesnya. Kalau misalnya ilegal dia. Jadi itu dia fungsi daripada server proxy. Pengamanan lalu lintas jaringan. Kalau di umum itu namanya itu polisi lalu lintas yang mengamankan lintasan-lintasan berkendara. Kalau di jaringan itu yang mengamankan itu proxy server. Nah, biar jelas ya, proxy server. Jadi yang mengamankan kita mengakses. Sekarang itu kan kita nggak sembarangan lagi mengakses. Contohnya itu video porno misalnya, contohnya ya, video porno. Jadi itu Kemeninfo, Kementerian Informatika itu udah membuat satu robot ataupun sistem itu dengan proxy server. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan porno itu diblokir dia langsung. Kita tidak bisa lagi menggunakannya. Itu dia pengamanan server, pengamanan data ke klien itu dijaga, pengamanan data ke klien itu terjamin. Itu dia penggunaannya ya untuk server proxy ini.
Baru yang berikutnya ada domain name system. Domain, sering ini ya, DNS. Domain, nama domain. Domain itu tahu kan? Domain. Domain itu contohnya com. Itu com. .com. Itu komersil. Berarti semua bisa pakai. Kalau domain untuk pemerintahan itu government. GoID. GoID. Kalau untuk sekolah SSH. Student. Kalau untuk apa lagi? Kampus apa itu apa Risna biasa kampus domainnya ACID kan www.penusa.acid. ACID inilah yang disebut dengan domain, paham ya? ACID itulah yang disebut dengan domain. Itu enggak asal dibuat. AC itu akademik. Kalau gov itu GoID itu yang make itu biasa pemerintahan. Contohnya desa Pemprovsu GoID, Deli Serdang GoID. Nah, Go-nya itu government. Jadi nggak sembarangan dibuat itu untuk domain ya. Jadi nih, domain name system adalah sebuah standar teknologi yang menamakan penamaan publik. Jadi nggak salah dibuat itu, penamaan publik dari sebuah situs website atau juga bisa disebut dengan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host. Jadi kalau kita membuka GoID misalnya, berarti kita hanya mencek di sana kelengkapan identitas KTP, kartu nikah, kartu cerai itu. Jadi langsung tahu kita kalau misalnya membuka domain apa pemerintahan, langsung tahu kita apa isinya di sana. Untuk cara kerja domain ini, domain tadi ada layanan nama bagi alamat internet dengan nama domain yang sudah dikenal dengan IP numerik. Inilah contoh domain ya, belajarjaringan.com. Tapi bisa diakses atau diterjemahkan dengan ini. Inilah yang disebut dengan IP, Internet Protocol. Jadi mengakses jaringan belajar jaringan ini bisa dengan menggunakan ini. Bisa menggunakan 152.188.26.153 tanpa dengan ini. Jadi bisa dua macam. Tapi karena kita sering belajar ini.com, udah itu aja. Tapi dengan cara lain bisa juga dengan ini. Itu yang disebut dengan menerjemahkan ke IP. IP numerik. Itu dia untuk cara kerjanya. Jadi kalau mengakses Google itu .com misalnya, ada juga apanya? IP address untuk Google. Sudah ada angkanya itu entah 117, satu berapa ya. Pokoknya bisa kalian googling nanti ataupun cari di internet itu bahwa selain daripada nama webnya, bisa kita mengakses dengan menggunakan IP protokol. Protokol. Dalam proses mencari saya membuat permintaan. Jadi pertama kali kita mengklik www.penusa.id, pertama kali itu yaitu gerbang resmi membuat permintaan. Contohnya ini apa ini? Kalau di kwitansi billingnya, oh ini pembayarannya, kamu sampaikan ke apa ya? Baru dikasih barangnya. Baru setelah disampaikan resolver ini ke host, ini name servernya, baru dia akan memberikan data yang kita butuhkan tadi. Jadi inilah awalnya, memberikan keterangan bahwa si klien ini butuh data ini, itu dia. Untuk fungsi DNS ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Ingat ya, fungsinya ini meminta informasi internet protokol, address alamat sebuah website berdasarkan nama domain. Domain tadi kan ada kalian mau akses komersil, mau akademik, mau government, terserah. Ini baru yang kedua itu fungsinya meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan.
URL tahu kan, berupa link. Baru mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Jadi itu fungsinya daripada domain name server 3 ya. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Baru kelebihan DNS, domain name system itu lebih mudah untuk berinternet. Baru lebih konsisten dalam pengguna. Istilahnya apa yang kita cari itu yang diberikan. Apa yang kita butuhkan itu langsung tersedia. Baru lebih mudah dikonfigurasi ataupun dipakai ataupun di setting. Baru yang berikutnya lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena tadi ada server proxy yang khusus mengatur keamanan informasi, yang khusus mengatur keamanan penggunaan data klien. Baru ini struktur domain, host, dan zona. Ada domain yang pertama itu ada domain level 1. Inilah domain level 1 co ID. Juga ini untuk Amerika ini. Baru level 2 yaitu com. Jadi mahalnya ini beda-beda. Coba kalian pernah kalian hosting sebuah website, jadi beda-beda harga daripada sebuah website dengan menggunakan com ataupun GoID ataupun net ataupun dengan ACID. Biasanya belajar jaringan.com ini agak mahal daripada net. Kalau misalnya kalian buat website sendiri, kalian hosting, bisa kalian beli ataupun per tahunnya lebih mahal dengan menggunakan komersil. Jam 11. Baru nama host. Host itu berupa nama kita ataupun pusat sumber dan sumber data. Baru zona. Zona ini mempengaruhi harga juga. Kalau zona Indonesia berapa, zona Sumut, zona kabupaten, baru ke kecamatan beda-beda. Untuk konfigurasinya ada proses instalasi, baru konfigurasi DNS, melakukan konfigurasi seperti server, konfigurasi melalui Active Directory. Ini bisa diinstal dari control panel. Kalian coba nanti dengan menggunakan domain system. Baru ada reserve lookup zone. Proses kebalikan DNS yaitu memetakan alamat IP ke nama domain. Jadi angka IP address yang berupa angka itu bisa dipetakan ke nama yang berupa domain. Ini berupa domain biasanya digunakan untuk melacak kesalahan jika terjadi pencarian nama alamat. Jadi kalau misalnya kalian salah mencari alamat, makanya di Google kan ada. Kita mencari sebuah alamat itu misalnya belajar komputer. Nanti kadang ada kesalahan menurut Anda ini, kan langsung dibenarkan dia. Apakah Anda mencari ini, langsung dibenarkan dia di bawah dengan beda pilihan. Jadi kesalahan kita inilah yang mengatasi reserve lookup zone. Kadang kita mengetikkan jalan, pasti nanti si Google langsung mengasih tahu, oh mungkin yang Anda maksud ini. Jadi itu dia untuk memetakan kebalikan dari DNS IP address ke domain untuk pencarian nama ataupun alamat. Baru di server jaringan itu sering didapatkan istilah Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Ataupun lawannya ini static. Static dan DHCP itu berlawanan. Instalasi DHCP server. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal berikut. Yang pertama itu persyaratan penyimpanan hardware. Hardware itu berupa CPU, hard disk, RAM untuk server DHCP biar berjalan dengan baik ya. Komputer mana yang dikonfigurasikan sebagai klien DHCP untuk konfigurasi TCP/IP dinamis dan komputer mana yang statis.
Jadi itu bedanya tadi, DHCP itu ada IP address-nya. Kalian pernah buka jaringan pakai kabel itu di sebelah kanan biasa itu, ada di sana kita disuruh memasukkan IP address, submap, ataupun kliennya nomor berapa, bisa nanti disuruh. Tipe-tipe pilihan DHCP dengan angka-angka dan ditentukan sebelumnya untuk klien DHCP. Jadi dari server yang mengatur ini untuk klien. Berapa klien, berapa DHCP servernya, berapa DHCP kliennya, bisa diatur supaya akses data yang kita ambil dari server itu bisa terhubung dari server ke klien ataupun dari klien ke server. Kebalikannya. Untuk konfigurasinya ada pembuatan scope, konfigurasi klien, baru mengesahkan DHCP. Pembuatan scope itu bagian kelompok, baru klien, konfigurasi klien itu klien kita, siapa pengguna kita, buatlah di sana, konfigurasikan emailnya, konfigurasikan IP address tadi ataupun DHCP. Web dan FTP, website, web server. FTP ini file transfer protocol server. Ini pengiriman file, biasa ini bersifat elektronik. Ini, kita lihat yang bersifat elektronik. Inilah contoh URL yang nama domain seperti ini baru, nama host. Ini host itu pemilik ataupun sumber ataupun servernya. Untuk alamat IP address ini. Jadi mengakses ini tadi, belajar jaringan ini bisa dengan ini. Content Management System atau sering disingkat CMS. Jadi kita harus tahu nanti istilah-istilah di jaringan komputer ini, DHCP, CMS, FTP server, client server, web server, URL. Kalau ini Content Management System ini suatu aplikasi yang memudahkan sebuah distribusi informasi. Jadi berupa aplikasi nih. Berupa aplikasi. Inilah contohnya berupa aplikasi. Ini. Ada dia mengirimkan email. Jadi kita lebih mudah menggunakannya. Ayo belajar. Nanti kalian bisa lihat dengan jelas kalau bahannya dibagi. Oh ini berarti CMS ya. Mail server. Mail, surat. Berarti surat elektronik. Server ini melayani pengguna dalam bentuk pesan ke sesama pengguna secara elektronik. Mail server juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu server surat masuk dan server surat keluar. Secara garis besar, mail server berfungsi untuk bertukar pesan sesama pengguna. Ada sender, ada receiver, pengirim dan penerima. Secara garis besar ini gratis ya. Jadi kita bertukar pesan seperti Gmail, Yahoo Mail itu mail servernya yang berfungsi itu bertukar pesan. Kalau untuk penginstalannya ataupun konfigurasinya itu membuat dan mengelola mailbox ataupun kotak box ataupun inbox, mengunci, menghapus, itu kan tergantung pemilik. Mau kita hapus, mau kita kunci, mau kita kasih password, terserah kita. Nah, inilah contohnya tadi ya, mail server itu. Sama kayak form daripada Gmail ataupun Gmail. Ada kepada, ada sisi, ada subjek, ada isinya. Nah, inilah, jadi menerimanya lebih gampang. Jadi untuk gangguan untuk email server itu inilah, sering spamming ataupun spam sering tidak dikenal oleh repo file tadi, kemana mau dikirim,
kemana alamatnya. Jadi spamming dia, nggak tahu tujuannya, IP address-nya nggak lengkap. Itulah gangguan yang sering terjadi pada mail server. Baru fitur anti spammingnya, ada juga antinya, authorization dengan username dan password. Jadi kita harus pastikan dulu nama kita, passwordnya, biar tidak spam. Kalau contohnya email kan ngirim email ke seseorang, alamat emailnya nggak lengkap, itu ke spam. Itulah gangguan-gangguan daripada email server. Dukungan terhadap real-time blacklist, menyaring email dengan IP address, melakukan verifikasi domain pengirim. Itu dia, melakukan verifikasi terhadap pengirim. Baru yang terakhir itu di jaringan komputer itu tentang server ada database. Inilah yang paling utama ya, database. Database itu pengertian dasarnya apa itu? Berlian. Kan sering ini, mulai dari semester 1 ini kita sering dengar database. Apa Fernando, database? Secara umum yang sering kamu dengar mulai dari semester 1. Atau baru masuk kalian udah langsung apa ya, daring ya? Udah 2 tahun ya kan? Jadi database itu kan tempat penyimpanan data, baik itu berupa file, berupa contohnya berupa video, dokumen, PDF, JPG, PNG, semualah. Semua file, semua extension tersimpan di sana. Itu lihat contoh database. Inilah contoh basis data servernya, SQL. Sering juga ini ya, pemrograman SQL Server. Ini digunakan untuk mengakses pembuatan website, struktur query language, baru MySQL, Oracle, database MySQL katanya itu udah biasa. Oracle ini biasanya di Linux, Postgre dan lain-lain. Inilah contoh basis data server. Keuntungannya itu semakin mempercepat suatu kerja tim. Jadi kalau udah basis data kita lengkap, basis data ataupun apa, kalau misalnya pusat data kita lengkap, kerja pun kita gampang. Tidak lagi mencari-cari data dengan menggunakan manual. Misalnya coba cari buku di perpustakaan itu, judulnya cara tutorial membuat buku misalnya. Kalau secara manual mencarinya itu bisa 1 harian. Tapi kalau misalnya kita ada basis data kita atau kita menggunakan database, itu hanya mengetikkan di sistem informasi perpustakaan itu hanya mengetikkan namanya. Oh, diketikkan baru enter, tinggal lihat di rak berapa dia, di kolom berapa, baru tahun berapa dia terbit, langsung lengkap di sana. Itu dia mempercepat kerja suatu tim. Baru dapat melakukan pencarian data dengan mudah dan tepat. Itu tadi. Jadi apa yang kita cari tidak lagi di cara lama ataupun menggunakan waktu ataupun menggunakan puluhan orang. Kita hanya melihatnya di suatu sistem. Baru mampu menambahkan suatu data dengan mudah. Ya kan? Kalau misalnya ada buku baru kan tinggal tambahkan, baru buat judulnya, tahunnya, siapa pengarangnya, apa judulnya, apa kelebihan bukunya, langsung ada itu. Jadi gampang kita menambah ataupun menghapus kalau misalnya bukunya sudah nggak cocok lagi untuk dipelajari, bisa dihapus, bisa dinolkan stoknya. Baru menjamin tersimpannya data dengan tersusun rapi. Sudah pasti ya, kalau misalnya data satu buku itu di satu database, itu rapi. Tapi coba kalau di lemari dia, 20 buku aja kita simpan udah habis. Udah berserak di kamar.
Itu bedanya ya. Database dengan penyimpanan manual ataupun secara konvensional. Baru keuntungan berikutnya semakin mempercepat. Nih, kebutuhan dalam pembuatan database itu ada berupa hardware, sudah pasti ya, hardware. Hardware ada CPU-nya, ada di sana RAM-nya, ada di sana hard disk-nya, ada keyboard-nya, ada printernya. Nih, untuk kebutuhan sistem ada sistem operasi. Sistem operasi udah tahu kan, Ramayani. Sistem operasi banyak, ada Windows, ada Linux, ada iOS, Internet Operating System, apalagi OS, Android, itu OS itu. Kalau untuk iPhone apa OS-nya, Ramayani? Kalau untuk Samsung ataupun Oppo ataupun Vivo itu kan biasanya orang itu menggunakan OS Android. Kalau di iPhone itu tidak, itu apa namanya? OS di MacBook ataupun iPhone. Berlian kayaknya tahu itu ya. iOS Pak namanya. Hah? iOS Pak, iOS. Iya, iOS, Internet Operation System. Jadi semua operasi sistemnya ataupun aplikasinya itu ada di cloud. Tersimpan di cloud dia. Kita membutuhkan password sama user. Jadi kalau misalnya si Muhammad Faisal ini dapat iPhone, itu nggak ada gunanya. Kembalikan aja ke orangnya, karena biarpun di reset ataupun di format semua, kita tidak bisa juga membuka. Kita tidak bisa menggunakannya. Karena passwordnya itu menggunakan cloud. Aplikasinya dikunci. Data-datanya pun di sana terkunci. Makanya kebanyakan artis kan menggunakan iPhone. Kenapa? Data orang itu aman. Tempat datanya bocor kan itu langsung menyebar. Adalah yang foto-fotonya bertebaran, videonya tersebar, itu dia. Kayak Ariel ya kan, Muhammad. Dia itu nggak menggunakan iPhone kayaknya. Makanya dia tersebar videonya, berita-beritanya, semua. Tapi kalau handphone kita hilang nggak apa-apa lah ya kan. Kayaknya kita terkenal. Jadi itu keuntungan daripada iOS ya. Makanya iOS itu mahal. iPhone kan spek yang sama dengan Samsung itu bedanya hampir 4 jutaan. Tapi kalau speknya Vivo ataupun Samsung itu masih bisa lah terjangkau ke kita ini. Tapi kalau Mac dia beda jauh lah harganya. Itu tadi karena menggunakan iOS dia. Itu dia membutuhkan ini ya, hardware, software. Nih, setelah terakhir ini konfigurasinya. Membuat database, menghapus database. Oke, kalau tiba-tiba mati, oke ya, selamat tinggal ya. Karena 1 menit lagi kayaknya nih. Gak apa-apa lah ya, udah jelas penjelasan kita. Oke, Iya Pak, materinya Pak belum kirim di GC Pak, materinya Pak. Iya ya, iya aku nanti siap-siapnya ya. Ada yang mau ditanya dari server tadi, memang atau kita lanjut sebentar lagi nanti setelah mati. Hah?